Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas catatan nota belanja kita itu sangat banyak, tapi uang yang kita punya sangat sedikit. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita ke videonya, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Nah, baik teman-teman, jadi di sini saya akan membagikan pengalaman saya pada saat barang di nota belanja saya itu sangat banyak, sedangkan uang di laci saya itu sangat-sangat sedikit. Nah, jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kalau dari saya, pada saat uang saya sedikit tapi kayak daftar di nota belanja saya itu barangnya sangat banyak, maka saya itu mensiasatinya dengan cara saya membelanjakan dulu barang-barang yang paling laris di warung saya. Contohnya kayak rokok. Kalau rokok itu barang terlaris ya, termasuk barang terlaris di warung saya. Jadi kalau misalkan ada rokok yang tinggal dua pieces, maka itu saya harus langsung menyiapkan stok rokok tersebut. Jadi jangan sampai kita biarkan barang itu habis baru kita belikan. Jadi harus kayak stoknya masih tinggal sedikit, satu atau dua, itu harus sudah kita siapkan stok barunya. Nah, terus kayak misalkan ya, kita itu sudah membuat daftar barang yang sangat banyak untuk kita belanjakan, karena mungkin barang di warung kita itu memang banyak yang sudah habis, sudah hampir habis, tapi karena uang kita sedikit, maka kita itu harus membuat nota belanja, kayak daftar belanjaan kita. Kenapa kita harus membuat begitu teman-teman? Agar kita itu jangan sampai kita itu sudah sampai di toko grosir, toko sembako atau toko kelontong. Nah, yang kita belanjakan itu bukan barang-barang yang memang sudah habis di warung kita, tapi kita membelanjakan lagi barang-barang baru yang memang selama ini kayak kurang laris atau memang belum pernah kita jual di warung kita. Nah, itu juga salah satu kekurangan kita. Kalau misalkan uang kita sedikit, maka kita itu harus buatkan nota belanja. Jangan sampai kita berbelanja tanpa nota belanja, karena itu sangat fatal menurut saya. Karena saya pernah alami hal tersebut. Yang harusnya saya belanjakan barang-barang yang sudah hampir habis, sampai di toko tersebut, sampai di toko grosir, yang saya belanjakan itu barang-barang baru yang belum pernah saya jual. Tapi mungkin karena menurut saya, oh mungkin ini nanti peminatnya banyak juga, jadi langsung saya belanjakan barang baru tersebut. Padahal itu sangat salah ya teman-teman, karena itu bisa membuat modal kita makin tidak berjalan atau tidak berputar. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami ini, teman-teman sebelum berbelanja, teman-teman harus buatkan nota belanja secara terperinci. Jadi, barang-barang apa saja yang paling laris di warung teman-teman dan juga yang hampir habis, teman-teman belanjakan itu saja. Kalau misalkan memang uang yang teman-teman pegang sedikit, tapi barang yang hampir habis sudah banyak. Nah, itu saran dari saya. Terus, kalau misalkan kayak teman-teman, mungkin modal teman-teman kecil atau modal teman-teman lebih besar dari saya tidak tahu ya, tapi ini saya cuma membagikan pengalaman saya. Jadi karena di sini modal saya itu kecil, jadi saya itu belanjanya setiap harinya. Jadi kayak misalkan hari ini saya belanja rokok sama sabun mandi, mungkin barang-barang tersebut yang hampir habis, jadi saya belanjakan hari ini. Nah, besok nanti saya belanja lagi barang-barang apa yang hampir habis. Jadi saya itu belanjanya tiap hari teman-teman, karena modal saya sedikit, uang saya sedikit, jadi saya harus
mensiasatinya seperti itu, sehingga saya itu bisa berbelanja semua barang di warung saya. Jadi barang-barang di warung saya itu bisa banyak dan juga bisa lengkap. Jadi itu adalah cara saya untuk mensiasati apabila daftar belanjaan di nota belanja saya itu sangat banyak sedangkan uang saya sangat sedikit. Nah, itu yang saya lakukan. Saya itu belanjanya setiap hari dan juga saya itu belanjakan dulu barang-barang yang paling laris. Nah, terus kalau untuk misalkan barang-barang besar kayak terigu dengan beras, itu kan termasuk barang yang besar dan juga perlu uang yang banyak ya teman-teman. Nah, itu kayak sebelumnya itu 2 hari atau 3 hari sebelumnya teman-teman harus kayak kumpulkan dulu modalnya. Jadi sesuaikan dengan harga beras atau harga terigu di tempat teman-teman. Jadi pada saat uang kita sudah terkumpul, kita bisa belanjakan barang-barang tersebut. Nah, kalau itu cara dari saya. Mungkin cara dari teman-teman ada yang berbeda, bisa bagikan di kolom komentar. Sekian dari saya teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton.